Kita dari regional, di mana kita mau ngebahas tentang, tentang petasan juga, bahwa ada 3 peracik petasan maut di Pekalongan yang ditangkap. Saat ini mudah-mudahan rekan kita ada Mas Robi Bernadi dari reporter Detik Jateng bisa bergabung bersama kita. Selamat pagi, Mas Robi. Selamat pagi, Aryo sama. Halo Mas Robi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Mana dengan kabarnya kemarin? Iya. Baik juga. Mas Robi, sebentar. Saat ini kita mendengarkan kabar bahwa ada ledakan yang menewaskan 1 orang anak dan 5 anak yang luka-luka. Ini pada saat terjadi patroli pengamanan 2 balon udara raksasa dan juga petasan. Mungkin Mas Robi bisa, kalau ada narasumber, bisa langsung dihubungkan supaya kita lebih tahu detail lagi mengenai kejadian ini seperti apa. Silakan Mas Robi. Ya, sebelumnya perlu diketahui, Aryo. Itu terjadi pada saat puncak Sawalan pada hari Sabtu tanggal 29 kemarin, di mana 1 petasan meledak yang mengakibatkan 6 orang korban, 1 di antaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan sebelumnya polisi itu melakukan patroli di lokasi kejadian untuk meminimalisir adanya hal yang serupa, terutama balon udara yang liar, yang bisa menghambat penerbangan dan mengganggu penerbangan. Biasanya balon udara ini disertai dengan petasan. Oke. Untuk detail diketahui, memang tradisi mengudarakan balon udara itu sudah ada sejak turun di wilayah Pekalongan. Tidak hanya balon udara. Biasanya balon udara ini diikatkan sebuah petasan, beberapa petasan maksud saya, untuk diledakkan di udara. Yang paling membahayakan karena balon udara ini bisa menimpa rumah-rumah warga. Nah, kejadian seperti apakah? Saat ini saya bersama Kasih Humas, Ibu Suwasti. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas Robi. Ya. Bu, bisa diceritakan, Bu, apa sih kejadian yang terjadi di saat itu? Saat itu kan polisi sudah melakukan patroli ya pada pukul 6 pagi. Dan kejadian itu 2 jam kemudian petasannya meledak, petasan dari lokasi itu meledak. Dan sebelumnya warga menyembunyikan petasan. Kejadian seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan ke Detikers, Bu? Jadi gini nggih Mas Robi dan rekan-rekan pemirsa Detik. Sebelumnya itu pada tanggal 29 hari Sabtu dari Polsek Karangjajab itu telah mendatangi lokasi di Dukuh Kembangan Kembang Karangjajab. Petugas di saat itu dipimpin langsung oleh Bapak Kapolsek melaksanakan patroli preemptif dan preventif karena disinyalir di TKP itu akan diterbangkan balon di mana biasanya disertai dengan petasan. Ada saat itu pukul 6:15 sekitaran itu Bapak Kapolsek beserta anggota dan TNI berhasil mengamankan 2 balon berukuran besar, namun pada saat itu tidak ditemukan adanya petasan. Disinyalir dari warga atau dari warga setempat menyembunyikan petasan-petasan itu di parit-parit pada saat kejadian itu. Setelah selesai dari TKP sekitaran pukul 8, Bapak Kapolsek beserta anggota meninggalkan lokasi menuju Polsek dan begitu sampai di Polsek pukul 9 mendapatkan laporan dari perangkat desa bahwa telah terjadi ledakan mercon di lokasi tadi Bapak Kapolsek datang. Dan ini yang membuat miris itu ternyata peracik petasan itu orang-orang terdekat korban ya, Bu ya? Ya. Dari kakak korban sampai paman korban gitu ya? Betul. Dari hasil interogasi dari pihak penyidik, pengakuan tersangka itu ada 1 sebagai paman korban dan 1 sebagai kakak korban. Itu hasil interogasi itu didapatkan dari Satreskrim Polres Pekalongan setelah mendapatkan laporan dari Bapak Kapolsek, segera
dari tim Inavis melaksanakan olah TKP dan melakukan serangkaian penyelidikan. Didapatin 3 tersangka, yang 2 diantaranya adalah masih mempunyai hubungan kerabat dengan 1 korban meninggal dan 5 anak luka lainnya. Kalau pelaku ini memang belajar dari mana, Bu? Atau memang sudah setiap tahun membuat petasan itu? Jadi berdasarkan pengakuan dari para pelaku ini, baru pertama kali ya melaksanakan peracikan membuat petasan ini melalui YouTube. Jadi dari beberapa channel YouTube, tersangka melaksanakan peracikan petasan ini mengikuti langkah-langkah yang ada di YouTube channel. Jadi kemarin dari Bapak Kapolres juga sudah menghimbau, mohon bantuan dari rekan Kominfo untuk dapatnya dilakukan penutupan channel yang memberikan tutorial, memberikan edukasi tata cara pembuatan petasan, karena itu sangat membahayakan untuk warga. Dan kita mendengar kabar juga tidak hanya bahan peledak yang ada dalam petasan itu ya, tapi juga ada semacam paku ya Bu ya, yang dimasukkan ke dalam petasan itu. Betul. Jadi dari pengakuan para pelaku ini, selain ada paku tadi yang Mas Robi sampaikan, juga ditambahkan kerikil-kerikil. Oh, kerikil. Iya, batu kecil itu ya. Batu kecil, iya. Jadi pengakuan dari tersangka ini, kenapa kok ditambahkan paku atau kerikil ini supaya bunyi ledakannya lebih keras dan lebih kuat gitu. Mereka itu belum mendapatkan edukasi bahayanya, kenapa sih ada paku dan kerikil itu. Kalau meledak terus ada orang di sekitaran, itu pasti dampaknya sangat berbahaya untuk warga di sekitaran yang ada di lokasi. Tapi dengan kejadian ini warga menyesal nggak Bu dengan ternyata ini membahayakan gitu? Kemarin sempat dari petugas Polsek Karanggajab yang melaksanakan patroli penyitaan balon-balon itu sempat mendapatkan teriakan-teriakan cacian dari warga masyarakat yang menyebutkan justru dicari sama warga. Pada saat mengamankan balon udara dan merazia petasan itu, dari petugas mendapatkan cacian dari warga setempat karena itu merupakan suatu tradisi ya, dari anggapan dari warga masyarakat itu adalah tradisi dan kesenangan pada saat Lebaran atau Syawalan. Tapi setelah kejadian tersebut memakan korban jiwa 1 anak warga setempat meninggal dunia, akhirnya dari kepala desa menyampaikan penyesalan kenapa kemarin petasan tidak diserahkan aja kepada pihak kepolisian, malah disembunyikan dan akhirnya menimbulkan korban jiwa. Semestinya kalau petugas kepolisian datang yang kemarin warga dari inisiatif menyerahkan petasan, nggak akan terjadi korban ya? Kemungkinan hal itu tidak terjadi. Bu, dari 3 pelaku ini dijerat dengan pasal berapa sih kalau misalkan menyebutkan petasan, membuat petasan dan lain sebagainya ini? Dari penyidik kita jerat dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tahun 1951 pasal 12 ayat 1, juga pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Gitu Mas. Oke. Minimal 5 tahun penjara. Iya, 5 tahun penjara. Mas Robi. Ya. Sorry. Ya. Sepertinya sudah cukup sekali informasinya. Kita sudah mendapatkan bahwa ternyata memang ini perlu menjadi perhatian juga untuk kita semuanya gitu ya. Bahwa tidak bermain petasan itu sangat penting sekali. Dan mudah-mudahan ada bantuan juga dari pihak Kominfo untuk dapat memblokir gitu ya akun-akun yang memiliki bagaimana tata cara untuk merakit petasan itu sendiri. Mas Robi, terima kasih untuk laporannya. Terima kasih juga untuk narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Nah, ini juga menarik.